nutup bukan saya. Kalau mereka meninggal tanggung jawab kamu. Saya mengobati pengobatan ada izinnya, tempatnya ada. Barang bukti karena begini, dari kejadian itu menimbulkan kerugian yang luar biasa untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berobat ke sini. Bukan saya. Kalau saya insya Allah biasa-biasa saja. Malah saya bisa berdua dengan istri saya. Oh iya, aslinya mana tuh? Saya mana saya. Oh baru ya. Terus alhamdulillah saya juga bisa dekat dengan anak-anak saya, dengan bisa dikatakan saya panggil anak aja ya, karena kan kalau saya panggil santri katanya enggak boleh manggil santri karena di sini bukan sebuah pondok pesantren tapi padepokan gitu, enggak apa-apa. Dengan anak-anak saya bisa lebih mengaji, bisa lebih lama. Alhamdulillah kalau saya enggak apa-apa. Cuman masalahnya ada seseorang yang berobat ke sini kan berobat jalan. Ada yang dari sebuah pondok pesantren yang beliau itu minta izin kepada pihak pesantrennya untuk berobat di sini. Nah, ketika di sini ditutup, orang-orang yang berobat jalan ini tidak bisa, dan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ketika yang harusnya bisa berobat ke sini, tetapi pada akhirnya karena ada kejadian ini, orang ini tidak bisa masuk, tidak bisa berobat jalan, maka ini menimbulkan banyak sekali masalah gitu. Karena memang pengobatan kita ini kan juga dilindungi oleh undang-undang kan begitu. Nah, ketika ada kejadian seperti ini menimbulkan masalah di orang-orang yang berobat di sini, terus belum lagi menimbulkan kericuhan, menimbulkan keributan, dan belum lagi menimbulkan kerusakan di padepokan juga ada yang dirusak seperti banner dan lain sebagainya, dan juga menimbulkan opini kekisruhan di masyarakat. Lah, inilah yang juga kita laporkan di Polda. Jadi bukan hanya sekedar pencemaran nama baik. Kalau nama buat saya ya baik di mata manusia itu enggak begitu berguna buat saya. Yang penting di mata Allah. Bukan masalah hanya pencemaran nama baik, tapi juga ini ada dari tuntutan-tuntutan yang bersifat kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian itu. Begitu. Abah, mohon maaf. Nah, tadi Abah berbicara tentang pasiennya yang berobat. Nah, kemarin saya menemukan pasien di sana di depan, ada dari Sukabumi sudah 3 hari tadi, dan jauh Sukabuminya itu dari Jampang kan. Malam pulang lagi sambil nangis, tidak bisa apa-apa, tidak bisa ketemu. Terus ada lagi yang dari Malaysia juga jauh-jauh, itu bagaimana? Nah, inilah yang sampai ketika ada orang yang berobat jalan tetapi tidak bisa diobati karena tidak bisa masuk. Ada yang berobat jalan dari pondok pesantren meminta izinnya untuk berobat di sini dan sudah saya tanda tangan tidak boleh masuk. Dan saya memang beberapa hari ini tidak keluar. Dan nanti ini kejadian-kejadian ini orang-orang ada yang meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya. Meminta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada yang menutup. Yang menutup kemarin siapa? Ya dilihat sendiri kemana siapa yang menutup. Begitu. Kalau orang melakukan kekisruhan atau demo itu kan bisa diselesaikan musyawarah harusnya. Musyawarahnya bagaimana? Ya bisa apa yang menjadi keinginannya, apa masalahnya di padepokan kan ada izinnya, kan bisa dimusyawarahkan harusnya. Tabayun. Kan bisa ditabayunkan. Kalau kita ada yang salah, salahnya di mana dan lain sebagainya. Ini sebuah pelayanan kesehatan terus tiba-tiba ditutup. Nah, yang bertanggung jawab siapa yang menutup ini? Itu saja sudah selesai. Dan untuk ini bisa diberikan keterangan untuk dibukanya ini menunggu dari mana dulu? Iya. Saat ini saya sedang menunggu kebijakan keputusan dari dinas-dinas yang terkait. Saya disuruh menunggu, ya saya menunggu. Tetapi sebenarnya saya dipersilahkan, diizinkan, bahkan disuruh untuk melakukan pengobatan di luar. Tetapi ini rumah saya. Kalau panjenengan nyuruh saya pengobatan di luar, di tempat siapa? Begitu. Kalau masalah mereka yang terlantar, tanggung jawab kamu yang nutup bukan saya. Kalau mereka meninggal, tanggung jawab kamu. Saya mengobati pengobatan ada izinnya, tempatnya ada izinnya. Terus saya suruh di luar, terus di mana? Yang menutup nanti yang akan bertanggung jawab. Itu saja. Terima kasih, Abah.
Siap. Dan perlu saya sampaikan untuk sekali lagi ya, ini yang saya sampaikan yang terakhirnya, bahwa tidak ada kekisuhan bentrokan antara dua ormas. Padepokan Nurja Sejati tidak menggunakan banser untuk keamanan. Banser di sini hanya datang untuk ikut gemblengan, bukan untuk menjadi keamanan di Padepokan. Keamanan kita menggunakan researching. Ini ada pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa terjadi bentrokan di dalam dua ormas. Perlu diklarifikasi. Si Marcel tidak menggunakan ormas keagamaan dan saya tidak menggunakan ormas keagamaan. Ini ada yang mencari aman. Ada yang mencari aman seolah-olah menyatakan bahwa terjadi bentrokan. Katanya Padepokan menggunakan ormas keagamaan. Sama sekali saya tidak menggunakan ormas keagamaan. Sama sekali. Hanya saja ketika itu ada ada santri yang berada di tempat ini dan itu dari ormas itu, tapi tidak kita gunakan. Itu yang perlu untuk dipahami. Ini sedikit. Nanti akan ada hal lagi yang lebih besar yang akan saya beritahukan tentang dalang-dalang kerusuhan ini nanti. Untuk waktu besok. Bersambung. Nunggu waktunya ya. Oke. Terima kasih Gus. Cukup, matur suwun untuk semuanya, untuk YouTuber Indonesia terus berkarya dan insya Allah kita akan semakin jaya dan akan semakin besar dan lebih penting lagi barokah. Barokah berlimpah, bisa untuk beribadah, Disayangi istri. dan apa? Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Assalamualaikum.